Mulane sebenarnya orang masar itu, aku mau swarga warga, mereka mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran to ora. Terus kowe mikir sik, bahaya ya. Ini berarti aku jadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, iki tak takoki pangeran ngono kuwi. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Nah enggak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang nggak ngaji kiai-kiai sing setengahnya ya cuma pokoknya mau istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim ya maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kena niru aku ya terus alim. Boy-boy tenan ra ngerti pokoknya ngono, pokoknya ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu, karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca Ihya seperti itu, baca Hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Jom silahkan bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Insya Allah ya, oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud itu gak iso mbayangno wali-wali. Nek kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambil wong ngene iki beda banget tapi beda biasa. Jadi uteke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ini swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kalau swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundang ora takok sing duwe, terus golek widadari kelon mangan tulan mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga gak ingin ketemu sih. Isen lah kalau tadi. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan. Apa? Masih apa? Di surga. Itu yang disebut fa'ama apa? Yang ashabul yamin itu visi dream makhdud wa talhim mandud wa dilimam itu pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafagiatin kathirah lama tu'ati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na guna insya'a faja'alna guna tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin fama ingkana minal muqarrabin farohu karena semua kenikmatnya itu roh itu malah enaroat wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar dia nikmati di surga karena al-muqarrab dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua tapi nggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok yang mau dokolong dokos dan makanya kayaknya saya tidak ketemu sampai ada karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda lah orientasinya. Tapi terus swarga ya, swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak mas sembrono. Artinya sampean seperti tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar.
Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats wa biha nub'ats. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya satu ditambah satu dua itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insya Allah minal aminin. Orang kok sidik-sidik kalimat Tuhan swarga jaluk amu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga, ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran, nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane itu paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini ambil gaji BRI, anggar ono waya BRI, BNI ora, anggar ben setor ning BRI al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji tapi atau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan yo sakake. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki daya ora jarang njaluk kulo, mergo do mangkel ngono. Mergo kulo anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kulo niku termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean, nek ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup lho cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia ini nak dongakno dadi kaji mabrur itu walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngurmat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng kaya senenge sing kaji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, wajibu fadilah ngene-ngene, multazam, masya Allah. Nah hajar aswad muni manu, masya Allah, mergo disangoni sing order. Tapi dia gak mikir yang guru wong do nangis perkara ini ditetir gak kelar gaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul wae. Niku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak balik oleh, nak ulama enggak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Sing alim no ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kobok dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malangan, semuanya santai. Ya ibu-ibu sing rumah anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumah bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar. Nah sabar tanpa rewel belum teruji terus. Jadi syaratnya bojo sabar kudu rewel. Syarat wong itu sabar sing lanang kudu fakir menika lha itu. Terus kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Sing rumah yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan nggak sampai surga, semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji, masya Allah haji gumun, masya Allah. Mulai, bolak balik kalau ngotot nih, kalau kadang bagian tuh,
batin wong kok ngene. Nanti kayak duit ben mulai batin malah ramai itu. Sampai mangkok. Tapi semenjak saya yang bagian misi seperti itu, saya ingin balik daerah Kerawan ini. Bahaya, wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker ini. Nah, akhirnya anggap pas wong kaji dia dongakno hajine mabrur, sing boten kaji nggih mugi-mugi badhe ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit kan agama. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafirul yatim kahataini fil, saya dan yang bermata yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue kurang beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus Gus nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa bangun. Gak enak sungkan deh. Wes aku soleh biasa wae. Enggak tetap power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar itu. Juga tak angen-angen disungkan. Juga ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan lah. Oh terus kowe gua ada yang dari ngalor itu. Nak rawon aku kan santai. Mulane iki amalan biasa wae. Mbok mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saya iki bocah ora pati saleh alasan iku tok. Bahaya Gus. Bahaya kejar. Jangan kesolehan Gus, malah war Nabi tambah sungkan meneh. Iki kurang ajar nasihat kok ngono. Tak gojo, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Usah mikir ngono Gus pokoknya. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget tapi ora saleh jaga tadi supaya gak awor maupun gak sungkan. Cek urip bukan aku. Ini tak takoki jan, ketoke gaya ngene cek. Ya ora tuh fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lah musuh wae swarga kok. Agak bebas ini. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut glodor ngono. Jadi anak guru ini kan suka. Gak sawar gitu. Gak sawar masa sekali sowan ya. Orang minggu pisan sowan sedih wae. Baru gue mulai. Saya ulang lagi ya. Latela iman secara benar karena agama ini dikaumi yakilun dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari karuan. Nah Allah itu pengiran. Nah mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa atena samud dan naqata mubsirah fadzalamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi Lombok itu pedas enggak? Pedas. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedas. Asal yang bilang Lombok pedas adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Ya apa hubungannya Lombok pedas dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu? Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya nggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang nggak benar. Wakolu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'mina laka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad. Hatta tafjura lana minal ardi yang doa. Saat terus ya autakuna laka jannatu min akhil wa inabi fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw yakuna laka bi'tum min zukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang nggak benar? Orang nggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati semua ngambil kulo.
Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan negir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling ya nangis, ya bojomu ya sing nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong saleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplok. Kan keren. Mlebu swarga diame napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apa? Karena pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane pitu. Ya gawe 8. Ya misalnya gedeng pitu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu gedeng 8 ya gawe siji sementing ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya enggak apa-apa, kowe kudu cocok enggak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecil ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecilkan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecilkan. Dulu itu Mbak Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, yang murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya, kayak iya kayak enggak. Nah yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apakah lemah thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan, misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya, itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejol kan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, ya, kan kamu jadi kiai. Biar ada rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di woro kamar orang tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kantang besar apa dipisah? Mau jawab, milih nanti di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, betul. Dipisah. Lu akhirnya dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik. Sing tua. Nah di warna kadang sing cilik, sing tua kan soalnya rabi menbakas rabi. Sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa semali sing cilik malah main game, sing tua malah main game mergo katut cah cilik. Lha itu jadi istilah. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Jika dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi dulu. Ini mau cerita ya. Cek pede ini enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan bergomales banyak. Atau mau roh imam itu. Itu semua wali-wali. Sehingga ngarep. Kadang ambisi ngimami, bodoh ini malah repot meneng. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang tak ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang tak ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa.